Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Adila. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi Tarjamah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mu'jam dan qomus sebagai penyimpanan leksikon. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pengertian dari mu'jam dan qomus. Nah, di sini tuh mu'jam, buku yang menghimpun sekumpulan kosakata bahasa tertentu yang dilengkapi beberapa penjelasan atau penafsiran maknanya. Jadi mu'jam itu buku yang di dalamnya terdapat kosakata yang disertai dengan penjelasan atau penafsiran makna. Dan kamus itu sebuah buku yang menyediakan daftar kata-kata yang disusun atau diurutkan secara alfabet dan menjelaskan makna-makna dasar tersebut ke bahasa yang sama atau bahasa lain. Jadi perbedaan dengan mu'jam ini, kamus ini lebih sederhana daripada mu'jam. Kemudian ke pengertian leksikon. Leksikon yaitu kumpulan atau daftar kata-kata yang digunakan dalam suatu bahasa beserta makna dan informasi lainnya terkait kata-kata tersebut. Kata-kata dari mu'jam ini dan kamus. Kemudian fungsi mu'jam dan qomus. Mu'jam ini untuk memahami penjelasan atau penafsiran makna kosakata berdasarkan akar katanya dalam bahasa Arab. Sedangkan kamus alat untuk memahami kosakata, untuk mempelajari makna dasar kata, untuk menerjemahkan teks sehari-hari dan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian jenis-jenis mu'jam. Jenis-jenis mu'jam di sini ada 6. Yang pertama mu'jam lugawi atau kamus bahasa. Yang kedua mu'jam tarjamah atau kamus terjemah. Yang ketiga mu'jam maudu'i atau kamus tematik. Yang keempat mu'jam istiqoq atau kamus derivatif. Yang kelima mu'jam tatawuri atau kamus evolutif. Yang keenam mu'jam takhususi atau kamus spesialis. Mari kita bahas pengertiannya. Yang pertama mu'jam lugawi atau kamus bahasa, yaitu kamus yang menjelaskan arti kosakata dalam satu bahasa. Contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia seperti KBBI dan dari bahasa Arab ke Arab seperti munjid. Yang kedua mu'jam tarjamah atau kamus terjemah, yaitu kamus yang menjelaskan arti kosakata dalam suatu bahasa dengan bahasa lain. Contohnya seperti dari bahasa Indonesia ke Arab atau dari bahasa Arab ke Indonesia. Yang ketiga mu'jam maudu'i atau kamus tematik, yaitu kamus yang disusun berdasarkan topik atau tema tertentu. Contohnya kamus-kamus tentang hewan dan kamus-kamus tentang tumbuhan. Yang keempat mu'jam istiqoqi atau kamus derivatif, yaitu kamus yang menjelaskan pembahasan tentang asal muasal sebuah kata. Contohnya seperti kamus lisan al-Arab. Yang kelima mu'jam tatawuri atau kamus evolutif, yaitu kamus yang membahas sejarah perkembangan makna dari sebuah kata. Yang keenam mu'jam takhususi atau kamus spesialis. Kamus ini hanya memuat kosakata dalam satu bidang ilmu secara khusus. Contohnya seperti kamus fikih, kamus hukum, kamus kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke jenis-jenis qomus. Jenis-jenis qomus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan penggunaan bahasa, yang kedua berdasarkan isi dan ukuran, yang ketiga berdasarkan basis teknologi yang dipakai. Yang berdasarkan penggunaan bahasa itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama kamus eka bahasa atau monolingual, yaitu kamus yang menggunakan satu bahasa. Jadi bahasa sumber ke bahasa sasarannya menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua kamus bibahasa atau bilingual, yaitu kamus yang menggunakan 2 bahasa. Jadi bahasa sumbernya tidak sama ke bahasa sasaran. Yang ketiga kamus tribahasa atau multilingual, yaitu kamus yang menggunakan 3 bahasa. Jadi bahasa sumber ke bahasa sasarannya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Yang kedua berdasarkan isi dan ukuran, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama kamus aljaib atau kamus saku, yaitu kamus yang memiliki ukuran sesuai dengan ukuran kantong baju,
Biasanya kamus ini diterbitkan untuk golongan pelajar agar mudah dibawa dan disimpan kemana-mana oleh pelajarnya. Yang kedua, kamus As-Saghir atau kamus kecil. Kamus ini memiliki ukuran sesuai dengan buku pada biasanya dan diterbitkan untuk golongan pelajar juga. Yang ketiga, kamus Al-Kabir atau kamus besar. Kamus ini dibuat dalam ukuran besar bahkan dijilid karena kamus ini memuat dalam segala hal leksikal yang terdapat dalam satu bahasa. Setiap mufradatnya dijelaskan dengan lengkap dan tuntas. Yang ketiga, berbasis teknologi yang dipakai. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kamus umum atau non-ebook. Kamus ini biasanya kamus yang kita pakai berupa buku dengan ukuran dan ketebalan tertentu. Yang kedua, kamus digital atau kamus ebook. Kamus ini biasanya kamus yang dibuka dalam bentuk software seperti Word, PDF, Excel, dan lain sebagainya. Dapat dibuka secara offline dengan menggunakan jaringan internet seperti laptop dan lainnya. Yang ketiga, kamus online. Kamus ini juga dibuat dalam bentuk software yang hanya diakses melalui jaringan internet. Baiklah, selanjutnya pembahasan ciri-ciri mu'jam. Yang pertama, biasanya disusun berdasarkan abjad atau sesuai tema tertentu. Mu'jam ini biasanya disusun secara abjad ini untuk memudahkan pencarian kata. Dan mu'jam ini biasanya disusun berdasarkan tema tertentu, misalnya kata-kata yang terkait dengan manusia, tumbuhan, hewan, ilmu, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan penjelasan informasi mengenai asal-usul kata. Mu'jam tidak hanya memberikan asal-usul kata saja, tetapi penjelasan ini membantu memahami bagaimana kata tersebut berkembang dari bahasa asalnya. Yang ketiga, mengutip ayat Al-Quran, hadis, atau puisi Arab klasik untuk memperjelas makna kata. Kutipan ini memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami makna dan penggunaan kata secara benar. Yang keempat, menggunakan bahasa Arab klasik dan formal. Mu'jam ini tidak mencakup bahasa sehari-hari seperti komus. Jadi mu'jam ini cenderung lebih mendalam dan ilmiah dalam memberikan penjelasan. Yang kelima, memberikan penjelasan rinci tentang perubahan bentuk kata dari akar seperti kata kerja, benda, jama, dan lain-lain. Ciri ini untuk memberikan pemahaman lengkap dari kata tersebut. Kemudian ciri-ciri komus. Yang pertama, disusun secara alfabet atau secara rangkaian huruf. Yang kedua, terdapat sinonim dan antonim. Terdapat persamaan makna dan perlawanan makna. Yang ketiga, berisi kata-kata beserta arti. Ciri-ciri ini definisi dari setiap makna yang dicantumkan. Yang keempat, beragam kata dan beragam jenis kata. Mu'jam ini dapat mencangkup lebih dari satu bahasa, misalnya kamus dwi bahasa. Yang kelima, sebagai terjemahan ke bahasa lain. Terjemahan ini untuk membantu pengguna memahami kata tersebut. Kelima, menyertakan informasi tentang asal-usul atau sejarah kata. Jadi informasi ini dilihat bagaimana kata tersebut berkembang dan berubah makna dari waktu ke waktu. Dan di sini terdapat foto-foto kitab-kitab mu'jam, diantaranya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Ain, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Lisan Al-Arab, dan Mu'jam Al-Mufaros li Al-Fazi Hadis Nabawi. Dan yang terakhir terdapat foto-foto kamus-kamus bahasa Arab, diantaranya Kamus Munjid, Kamus Mahmud Yunus, dan Kamus Al-Munawwir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.